Semuanya. Jadi gue hari ini bakal bikin sebuah series yaitu namanya Road to KSN. Ini bakal nge-cover semua materi yang butuh lu pelajarin buat buat untuk bisa ngerjain soal OSN. Jadi gue perkenalkan diri dulu buat yang belum kenal. Gue Andrew Jeremy. Gue medali medali silver waktu KSN 2020 terakhir, dan sekarang gue lagi di Platnas 2. Oke, jadi buat video kali ini gue bakal jelasin introduction to C++ dulu, karena rata-rata buat OSN itu orang-orang pada pakai bahasa C++. Jadi gue bakal ngajarin semuanya materi itu dalam C++. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi buat platform pembelajarannya yang kita bakal pakai itu adalah TLX. TLX itu platform yang dibuat sama tim Olimpiade Komputer Indonesia, biasa disebutnya TOKI. Dan itu dibuat untuk pembelajaran calon peserta KSN gitu. Jadi buat siapapun yang nonton ini dan pengen tertarik untuk belajar gitu buat KSN Informatika, bisa langsung aja belajar dari TLX gitu. Jadi untuk kedepannya problem-problem dan latihannya semuanya gue saranin pakai TLX. Oke, itu website-nya, bisa dilihat di sini sama ini silabus OSN bakal ngikutin sama dari website ini. Nanti gue bakal kasih PDF version dari slide ini. Coba dibaca-baca sendiri aja. Oke, kita bakal langsung masuk aja ke program C++. Sebelumnya buat yang belum tahu, cara install C++ itu gampang sebenarnya. Kalau di Windows biasa orang pakai dev C++ aja. Itu biasa pakai dev C++ aja sih. Jadi gue nggak bakal ajarin cara install dev C++ karena itu bisa dicari di YouTube aja lah. Buat install dev C++ kita gue nggak kasih tau, tapi nanti coba di searching atau browsing di YouTube dan cari tahu sendiri. Nanti setelah itu harusnya gue ngajarin yang bagian internalnya aja. Oke, jadi gue langsung masuk. Jadi pertama format membuat program C++ dulu deh. Itu kita bisa lihat nih seperti kode di kanan. Ini ada hashtag include iostream using namespace std bla 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 di bawahnya. Oke. Jadi gue bakal jelasin dulu. Ini bakal jadi kayak format setiap kali lu bikin program tuh bakal kurang lebih seperti di kanan awalannya ya, defaultnya gitu. Jadi hashtag include iostream itu apa? Oke, jadi include iostream itu artinya kita bakal include library yang namanya iostream. Nah, saat kita include sebuah library, kita bakal bisa pakai semua fungsi yang ada di dalam library tersebut. Jadi contoh iostream nanti ada beberapa fungsi tertentu yang lu bisa pakai gitu dari dalam library iostream. Sebenarnya iostream singkatan dari input output stream. Jadi itu sebenarnya buat nanti input output, tapi nanti di slide selanjutnya. Oke, using namespace std itu apa? Itu artinya using namespace standard, singkatan dari itu. Nah, jadi beberapa fungsi di C++ adalah fungsi bawaan gitu. Nah, fungsi bawaan itu adalah fungsi yang udah diimplementasi gitu sama C++ sendiri. Jadi kita nggak perlu bikin sendiri. Contohnya, fungsi max. Jadi di C++ itu ada fungsi max. Itu nyari antara yang lebih besar dari A sama B gitu. Misalkan lu masukin max dari A sama B. Nah, saat lu mau tulis max AB itu tuh nggak bisa. Jadi lu sebenarnya harus tulis std titik dua titik dua max A, B gitu. Nah, using namespace std itu bikin kita nggak perlu tulis std titik dua titik duanya. Jadi using namespace std itu cuma mempersingkat kode doang lah basically. Ya itu doang sih, nggak penting sebenarnya. Yang ini bisa dihafalin aja lah, kayak nggak terlalu penting ya. Intinya hafalin aja dulu, nanti kayak bagian awalnya itu harus ditulis hashtag include sama library yang mau di include, sama using namespace std, sama int main kurung tutup, terus kurung kurawal buka, dan nanti diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Int main itu adalah hal yang akan dikerjakan program kita pertama kali. Jadi nanti kita masukin apa yang dilakuin kode kita di dalam int main gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi sekarang kan tadi gue bakal jelasin ini introduction, dan gue bakal jelasin variabel dan tipe data dulu terlebih dahulu. Oke, jadi gue jelasin dulu tipe data apa dan variabel itu apa. Tipe data itu adalah klasifikasi data yang akan mengenalkan kepada compiler bagaimana kodenya bermaksud menggunakan suatu data. Nanti gue jelasin lebih spesifik di slide setelahnya. Ini gue jelasin definisi dulu aja. Variabel adalah nama yang diberikan untuk suatu data. Oke, simple. Ini gue lanjut lagi. Oke, pertama gue bakal jelasin dulu macam-macam tipe data dasar. Tipe data itu seperti yang gue bilang, dia klasifikasi gitu, yang menyatakan ke programnya, ke komputer kita atau kepada compiler bagaimana kodenya bermaksud menggunakan suatu data. Jadi contohnya di sini tipe-tipe data ada bilangan bulat, desimal, karakter, boolean, sama string. Nah, bilangan bulat itu berarti ya seperti biasa 23 misalkan, 50, 100 itu bilangan bulat. Nah, desimal tuh bilangan koma. Jadi misalkan 6,7, 3,2. Karakter itu huruf, atau sebenarnya nggak terbatas terhadap huruf sih. Semua karakter-karakter yang
misalkan emoji atau apa itu juga sebenarnya bisa dipanggil karakter. Karakter itu adalah intinya panjangnya 1 dan dia itu bisa mengandung nilai. Nanti gue jelasin nilainya. Oke, boolean sama string. Oke, jadi bilangan bulat sendiri itu sebutan dalam C++ itu int, singkatan dari integer. Integer bilangan bulat. Dan kalau ada 2 tipe, satu integer, satu long long. Nah, gue bacain dulu semuanya aja. Desimal itu ada dipanggilnya double, karakter char, boolean singkatannya bool, string itu string, tetap string. Oke. Jadi ukuran dalam byte ini sebenarnya nggak terlalu penting untuk untuk pemula. Jadi gue cuma kasih tahu aja. Ukuran dalam byte bilangan bulat itu integer tuh 4 byte, sedangkan long long itu 8 byte, double juga 8 byte, karakter itu 1 byte, boolean 1 byte, string itu sesuai dengan panjang string ya. Jadi misalkan panjang stringnya 5 ya 5 byte gitu. Karena string itu sebenarnya string itu tuh apa sih? String itu tuh basically kalimat atau kata-kata gitu. Jadi misalkan lu ada A B C D E F G H B, nah gitu, itu tuh sebuah string gitu. Jadi sekumpulan karakter itu disebut string. Basically gitu doang. Oke. Nah, bilangan bulat itu ada batasan-batasannya. Tipe data tuh ada batasan-batasannya. Contohnya bilangan bulat. Nah, yang integer itu bisa negatif 2 pangkat 31 sampai dengan 2 pangkat 31 minus 1. Long-long bisa seperti yang gua tulis, minus 2 pangkat 63 dan seterusnya gitulah. Desimal itu bisa akurat sampai 15 digit, karakter bisa dari 0 sampai 255, boolean itu cuma nilainya cuma bisa 0 atau 1, dan string itu ya sama seperti char gitu, jadi dari 0 sampai 255 gitu. Oke. Sampai sini gue harap jelas dulu. Kalau nggak jelas sebenarnya nggak apa-apa sih, ini nggak terlalu penting. Apalagi buat awalan batasan itu sama byte itu nanti kita bakal hafal sendiri selama seiring belajar. Oke. Jadi gue bakal jelasin sekarang cara nyatain variabel. Seperti yang gue jelasin, variabel itu adalah nama yang diberikan untuk suatu data. Jadi misalkan ada sebuah bilangan bulat, kita tuh bisa bikin gitu sebuah bilangan bulat dan kita bisa kasih nama untuk data tersebut untuk membedakan gitu. Misalkan X sama Y atau apapun lah, bisa kata juga. Tapi yang paling penting nggak boleh dipisahin pakai spasi, harus dipisahin pakai underscore atau apa kalau misalnya lebih dari satu kata. Contohnya misalkan aku sayang ibu gitu, nanti nggak boleh aku spasi sayang spasi ibu, tapi harus aku underscore sayang underscore ibu. Itu rule menyatakan variabel. Oke. Cara menyatakan variabel gimana? Oke, jadi seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, variabel itu nama yang diberikan kepada sebuah data. Nah, di C++ tuh format nyatain variabel tuh seperti yang gue tulis tuh. Tipe data, spasi, nama variabel. Oke, contohnya, misalkan gue pengen nyatain sebuah bilangan bulat X ya int spasi X gitu, koma, double, spasi bebek, koma, char, spasi ganteng gitu. Misalkan pengen namanya ganteng. Nah, berarti artinya itu X adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan sebuah bilangan bulat. Contohnya seperti kode dari kanan, int X tuh gue nyatain, terus X gue jadi 5 nilainya misalkan. Ya berarti X itu bilangan bulat yang nilainya 5 setelah gue assign ya. Nah, terus double, misalkan namanya bebek, ya bebek sama dengan 5,124. Ya berarti bebek itu menyimpan desimal gitu ya, nilainya seperti yang ditulis. Dan ganteng, misalkan ganteng sama dengan A, karakter A gitu. Nah, A di C++ itu, kalau misalkan lo pengen tulis huruf dan dimasukin ke dalam char tuh harus pakai titik tanda petik 1 kayak begitu untuk dijadiin suatu char. Oke, gitu doang. Nah, simple. Selanjutnya yang penting itu kalau bisa dilihat itu di kanannya pasti ada yang namanya semikolon. Semikolon atau apa tanda titik 2 yang ada petiknya di bawahnya itu adalah kenapa harus ada itu. Jadi gunanya itu adalah saat lu naruh sebuah semikolon di akhir atau di dimanapun, itu menyatakan bahwa kode yang lu tulis terakhir itu sudah selesai. Jadi misalkan int x titik semikolon, itu artinya gue udah menyatakan X, oke, udah selesai yang dia lakuin di line itu, dan X sama dengan 5 juga udah selesai gitu loh. Gitu doang sih intinya. Double bebek semikolon, intinya setelah suatu line itu lu harus taruh semikolon terus enter biasa ya. Itu biasa peraturan yang cukup dilakuin semua orang gitu. Oke, gue lanjut lagi. Oke, tadi menyatakan variabel udah. Sekarang gue pengen, kan ini kode baru gue tulis, gue belum bisa ngeran gitu programnya, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa dengan kode ini. Nah, ini gunanya compiler. Compiler adalah translator dari bahasa C++ menjadi bahasa yang dimengerti komputer. Soalnya komputer tuh nggak ngerti saat kita nulis kode int x sama dengan 5. Komputer tuh nggak ngerti. Jadi, yang dilakuin compiler adalah dia nge-translate dari bahasa yang kita mengerti, yaitu C++ misalkan. Dia bakal translate menjadi bahasa yang dimengerti komputer gitu. Jadi komputer sekarang udah bisa ngerti kode yang lagi kita lakuin sekarang setelah dimasukin compiler. Jadi jika Anda menggunakan C++, ada tombol compile and run, itu yang bisa dilakuin. Artinya programnya bakal dikompil dulu dan setelah itu dijalankan isi kodenya. Mulai dari int main.
gitu. Jadi compiler tuh fungsinya sebenarnya cuma mentranslate, dan setelah mentranslate ya udah bisa di run gitu programnya. Kalau misalkan di Dev C++ kalau nggak salah pencet F11 gitu. Oke, jadi compiler itu doang tugasnya. Selanjutnya gue bakal kasih tahu tentang input dan output. Oke, input dan output. Jadi input dan output tuh apa? Kan dari tadi program kita yang kita lakukan itu cuma menyatakan nilai X. X-nya tuh -5, BB kemudian bla bla bla. Nah, apa gunanya sebenarnya kalau kita ngelakuin ini? Kan nggak penting kan sebenarnya. Nah, jadi input dan output adalah, pertama ada dua cara buat input sama output. Itu pertama caranya si in atau si out, dan cara kedua itu scanf atau printf. Dalam penjelasan gue seterusnya, gue bakal menggunakan si in sama si out buat ngejelasin semuanya. Nah, i/o itu tuh singkatan dari input output, jadi biasa dibaca io gitu, input output. Nah, oke, si in dan si out adalah fungsi yang di include tuh dari dalam library iostream. Jadi kalau misalkan program kita mau pakai si in si out, harus ada hashtag include iostream seperti yang itu di sini. Harus ada hashtag include iostream gitu. Oke. Selanjutnya formatnya si in sama si out itu bisa dilihat seperti yang di format input sama format output. Nah, si in lebih dari nama variabel yang mau di input, dan si out kurang dari nama variabel yang mau di output. Nah, nanti gue tulis di program di slide setelahnya, gue bakal jelasin lagi. Nah, input dan output nih contohnya untuk integer gue tulis. Nah, kode di kanan itu contohnya bisa dilihat. Nah, int x itu gue nyatain dulu, jadi gue kasih tau dulu kalau x itu sebuah integer. Terus gue bakal langsung masuk si in lebih dari x, dan si out kurang dari x. Berarti yang program ini bakal lakuin adalah dia bakal nge-input sebuah nilai, yaitu nilai yang kita masukin dari dalam program kita. Nanti saat di run itu bakal ada sebuah layar hitam muncul. Nanti kita bisa masukin input gitu. Terus nanti misalnya inputnya kita 5, oh nanti outputnya bakal 5 lagi karena X doang gitu. Oke, simple as that sebenarnya. Jadi si in si out itu cuma gitu doang formatnya. Jadi itu gampang. Oke, nanti misalkan gue masukin 5, dia bakal keluar seperti 5 juga, seperti gambar kecil yang gue taruh di kanannya. Oke, nah sekarang cara input output string. Ini tadi integer, masih ada beberapa lagi. String, bilangan bulat, sama double kalau nggak salah yang gue bikin. Ya, oke. Input dan output string, caranya gimana? Oke, string C++ itu bisa direpresentasikan menggunakan tanda petik. Seperti sebagai berikut yang gue tulis di kanan. Jadi misalkan ada string, gue namain S. Nah misalkan S itu isinya bebek dengklek. Nah itu tuh harus pakai tanda petik 2 begitu, seperti yang gue tulis yang bebek dengklek. Itu kenapa? Soalnya string itu emang specifier yang menandakan kalau dia tuh string, emang harus pakai tanda petik itu, baru C++ tahu kalau itu string. Jadi misalkan gue tulis seperti yang di kanan itu, yang S sama dengan bebek dengklek, nah gue si out, nanti si out S-nya bakal ngeluarin hasil stringnya gitu. Oke. Kita juga bisa langsung output string tanpa simpan di dalam sebuah variabel, tanpa kita simpan di sebuah variabel. Contohnya, kita bisa ngomong seperti itu, si out kurang dari bebek dengklek gitu. Jadi, tapi pakai tanda petik, itu juga bisa langsung dilakuin karena sebenarnya ya yang dilakukan variabel tuh hanya menyimpan gitu. Jadi ya kita langsung lakuin juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Oke. Input string. Selanjutnya input string. Input string tuh menarik karena si in itu tuh cuma bisa menginput satu kata pertama, yang berarti dia bakal berhenti setelah spasi. Contohnya misalkan inputnya bebek spasi dengklek. Satu si in S misalkan. Yang dilakuin adalah dia bakal atau enggak, contohnya yang gue tulis di slide deh. Misalkan input kita abrakadabra, kita lakuin si in S. Nilai S tuh cuma bakal jadi abrakadabra yang nggak diinput. Kenapa? Itu karena si in cuma berhenti saat ada spasi gitu. Oke, bagaimana? Jadi misalkan gimana cara kita mau input satu kalimat kayak ada abrakadabra, kita mau input gitu. Nah, kita bakal gunain fungsi namanya getLine. Nah, fungsi getLine itu adalah semua di dalam library iostream juga. Jadi kita bakal pakai iostream dulu sementara ini. Nah, getLine sin, s itu adalah sintaksnya gitu. Sintaks itu adalah cara penulisan lah ibaratnya. GetLine itu langsung aja getLine sin, nama variabel yang mau dimasukin nilai gitu. Jadi ya contohnya di situ getLine sin, s bakal ngisi s dengan satu kalimat yang input. Dia bakal berhenti setelah enter. Jadi misalkan bebek dengklek enter ABCD. Ya dia berarti nilainya bakal tetap bebek dengklek gitu. Udah gitu doang. Basically input output sesimpel itu. Oke, selanjutnya desimal. Desimal itu nggak terlalu spesial, tapi ada beberapa fungsi yang harus diketahui. Jadi untuk input dan output double itu ada beberapa yang harus ditambahin. Pertama, gue bakal jelasin dulu itu si out fixed set precision 5
X itu apa. Nah, buat si input sih sama aja ya, karena si in langsung X aja. Nah, artinya jadi si out fixed at precision 5 itu, kita bakal nge-output 5 angka di belakang koma dari X. Jadi kita tetapkan gitu, kita mau output berapa angka di belakang koma. Misalkan inputnya 3,3. Terus gue lakuin si out fixed bla 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 itu, dia bakal nge-output 3,30000 gitu, 0-nya 4 di kanannya. Jadi 5 angka di belakang koma. Gitu doang sih set precision. Ini bisa dihafal aja. Nanti sambil coba ngerjain soal, mungkin bisa sambil lihat slide ini lagi buat supaya nggak bingung. Nah, yang selanjutnya lagi yang baru itu ada hashtag include iomanip. Input output manipulation, singkatan dari itu. Itu adalah sebuah library yang isinya fungsi fix dan set precision. Jadi kalau kita mau output double dengan si out, kita harus ada include iomanip ya gitu. Oke, gitu doang sebenarnya buat double. Jadi bisa ini ditelan dulu aja lah, dimengerti dulu. Kalau misalkan masih lupa-lupa nggak apa-apa, nanti sambil ngerjain soal bisa ambil lihat-lihat ini aja. Oke. Selanjutnya, ini ada sebuah tip gitu buat mempermudah hidup aja. Dari tadi kan kita harus hashtag include iostream, iomanip. Nanti ada lagi banyak lah include yang harus diingat gitu. Tapi untuk mempermudah hidup tuh sebenarnya ada hack gitu lah, ada cara mudah gitu. Yaitu hashtag include bits/stdc++.h. Nah, ini tuh apa? Jadi sebenarnya library bits/stdc++.h itu library yang berisi semua fungsi bawaan dari C++. Jadi misalkan kita pengen pakai fix sama set precision, itu udah nggak perlu pakai iomanip kalau kita udah hashtag include bits/stdc++.h gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita di CP, apalagi lagi lomba gitu, biasa langsung pakai ini aja supaya cepet dan kita nggak perlu nginget-nginget banyak lagi. Jadi buat kedepannya, gue bakal selalu menjelaskan semuanya dengan asumsi programnya kita itu di atasnya udah ada hashtag include bits/stdc++.h dan udah ada using namespace std gitu. Dan ya ada sekedar note aja, ini biasa bits/stdc itu nggak dipakai selain di dunia CP. Alasannya ya nggak penting lah, intinya jangan dipakai selain di dunia CP, karena CP itu yang penting cepet aja. Oke, ini doang buat tipsnya. Nah, sekarang selanjutnya gue bakal saranin kita coba absolve soal-soal detail X chapter 1, 3, dan 5. Oke, bisa dilihat linknya di sini. Kalau misalkan nanti juga gue share PDF-nya, jadi harusnya bisa langsung diabsolve aja, dan gue tulis di description juga nanti linknya gue kasih. Oke, sekian dan terima kasih. Video selanjutnya gue bakal bikin waktu gue nge-absolve soal-soal yang ada di chapter 135. Nanti gue bikin absolve-nya dalam kode. Nanti ya gue bikin video selanjutnya. Terima kasih.